warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sartika Cahyani, selaku mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang, untuk memenuhi tugas wawancara pada mata kuliah konsep dasar PKN SD. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak selaku narasumber, yang mana pada hari ini saya diberikan kesempatan terhormat untuk wawancara langsung kepada Bapak. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan karakter yang sudah terbentuk dari profesi seseorang. Selama bentuk laporan wawancara pada mata kuliah ini, selama proses wawancara, saya akan merekam semua apa yang Bapak katakan sebagai bukti tanpa ada keliruan untuk menginjak validasi informasi yang saya dapatkan. Sebelumnya saya memulai wawancara, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prianto, saya sebagai pegawai SAT Sumber Alfaya Trijaya, lebih tepatnya di divisi Semarang, toko H093. Demikian. Terima kasih Bapak untuk perkenalkan dirinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang telah saya rangkum sebelumnya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang pertama. Sebelum lanjut ke pertanyaan pertama ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu nilai multikultural. Nilai multikultural ini yaitu nilai yang mengandung sikap, kesetaraan dan kesamaan hak dan toleransi dan penghormatan terhadap kebudayaannya yang berdasarkan yang bersangkutan dengan profesi seseorang. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana pegawai Alfamart dapat menerapkan nilai keadilan dalam interaksi mereka dengan pelanggan? Ya, saya jawab. Untuk penerapan nilai keadilan dan kesetaraan dalam dunia retail, khususnya di Alfamart sendiri, kita itu mengusung slogan senyum tegur sapa. Artinya siapapun itu customer dan pelanggan yang hadir di Alfamart, tapi kita melakukan prosedurnya sama, gitu, dengan kita senyum terhadap customer, lalu menyapa, lalu melayani, gitu. Itu semuanya rata tanpa ada pengecualian dan ada perbedaan pelayanan. Jadi semuanya mendapatkan hak yang sama, seperti itu. Baik. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa nilai kesamaan hak dan kesetaraan penting dalam profesi pegawai Alfamart? Untuk nilai kesetaraan itu, untuk sebagai pegawai Alfamart ini yang penting, karena jika terjadi timpang kesetaraan atau persamaan itu, dikhawatirkan nanti akan timbul komplain dari para customer ataupun pelanggan, gitu. Sedangkan di Alfamart sendiri itu kita meminimalisir yang adanya komplain dari masyarakat, karena tidak dipungkiri bahwa dunia retail itu customer atau pelanggan itu adalah raja. Jadi kita itu hadir untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan penuh terhadap customer, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pegawai Alfamart dapat menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya dengan menghargai kebiasaan dan tradisi
Maaf, saya ulangi. Bagaimana pegawai Alfamart dapat menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya dalam pekerjaan mereka? Di Alfamart sendiri untuk menghargai perbedaan agama dan sebagainya itu uh, di Alfamart itu sebuah bidang retail yang universal, yang istilah kata itu yang gede gitu. Uh, Bahkan para pegawainya itu uh, terbagi dari beberapa, ya mohon maaf ya, dari beberapa suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda, dan kita dikumpulkan dalam satu keluarga korps perusahaan, namanya SAT Sumber Karya Kerja. Jadi di situ itu banyak banget pembelajaran serta bertukarnya budaya gitu. Misalkan kan ada yang pegawai yang dari Kalimantan atau dari Papua atau dari Sulawesi ataupun dari Aceh ataupun dari Jawa seperti itu. Sedangkan untuk bentuk penghormatannya tuh kita di saat kita off bekerja ataupun apa, biasanya kita kan selalu bercengkrama ataupun berkomunikasi dengan saling belajar tentang bahasa-bahasa daerah itu untuk para pegawainya. Terus untuk program-program dari Alfamart sendiri pun kita selalu mengadakan promosi-promosi di saat ada event-event nasional atau event-event kebudayaan atau event-event hari raya keagamaan. Jadi seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan keempat. Apa dampak positif dari menerapkan nilai kesetaraan dalam layanan yang diberikan oleh pegawai Alfamart? Dampak positifnya menerapkan nilai-nilai tersebut, yang pertama, Alfamart tentunya akan dinilai lebih baik dan lebih santun oleh para customer. Dengan adanya demikian, customer akan memberikan reward yang lebih dan perhatian yang lebih terhadap terus untuk yang kedua, dengan nilai-nilai tersebut tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi para customer ya, karena dengan nilai kesetaraan itu kan semua merasakan bentuk pelayanan yang sama, promosi yang sama, harga yang sama, kelayakan yang sama. Jadi akan menciptakan hubungan yang mutualisme antara customer dengan pegawai Alfamart sendiri, seperti itu. Pertanyaan kelima, bagaimana pentingnya nilai keadilan dalam penanganan konflik di tempat kerja bagi pegawai Alfamart? Untuk penanganan keadilan dan konflik di Alfamart sendiri, Alfamart itu merupakan perusahaan yang udah dibilang internasional ya. Jadi Alfamart sendiri itu mempunyai basic tata tertib peraturan tersendiri gitu kan. Dari itu atribut, dari itu jenis-jenis pelanggaran apa yang dilanggar gitu, jenis-jenis konflik yang terjadi di antara toko ataupun antara pegawai sendiri gitu. Di situ ada divisi-divisi dan golongan dari bentuk pelanggaran atau bentuk konflik tersebut. Jika memang tidak mengarah pidana dan tidak mengarah pada pengerusakan atau segala macam, itu nanti untuk penyelesaian konflik itu bisa melalui jalan seperti itu. Jadi tinggal gimana mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jika ada unsur pidana ataupun penggelapan atau pengerusakan seperti itu, nanti itu akan ada divisi sendiri, itu yang namanya dari divisi ya, nanti akan turun dia, dan
itu biasanya ya langsung penyelesaiannya dari staf kantor seperti itu. Baik, saya lanjut pertanyaan ke-6. Bagaimana pegawai Alfamart dapat menunjukkan toleransi terhadap perbedaan budaya dan latar belakang pelanggan dalam situasi yang menantang? Untuk pertanyaan tersebut, ya Alfamart itu kita harus selalu menjaga yang paling penting SOP kita itu kan tegur senyum sapa, itu berlaku untuk siapapun dimanapun dan siapa saja. Jadi mau itu dari suku A, B, C, D itu tetap mendapatkan perlakuan yang sama, ataupun dari agama A, B, C, D pun juga tetap perlakuannya juga sama, ataupun dari instansi apapun semuanya sama. Jadi nggak ada perbedaan, karena kita itu melayani sepenuh hati untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Baik Pak, saya lanjut pertanyaan yang ke-7. Bagaimana nilai kesamaan, hak, dan kesetaraan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi pegawai Alfamart? Ya, untuk pertanyaan tersebut sangat penting, karena dengan nilai kesetaraan itu para pegawai Alfamart tidak akan merasakan diperbedakan, baik itu dari segi senioritas ataupun junior. Terus misalkan saya dari suku ini dan suku ini, ataupun saya perempuan dan saya laki-laki, itu nggak ada. Jadi persamaan itu ada gitu. Jadi yang dinilai itu prestasinya, jadi bukan karena dekat dengan si A atau si B gitu. Jadi dengan suasana yang inklusif itu prestasi yang berbicara ya. Jadi bukan karena faktor kedekatan atau kenyamanan, itu enggak. Jadi hubungan inklusif itu membuat dimana karyawan menjadi nyaman bekerja, menjadi semangat bekerja, tapi yang paling penting faktor yang ditunjuk itu prestasi seperti itu. Baik, pertanyaan ke-8. Mengapa penting bagi pegawai Alfamart untuk memahami dan menghormati keanekaragaman budaya pelanggan dalam menjalankan tugas mereka? Ya, untuk jenis-jenis pelanggan banyak ya tentunya. Dalam kurun waktu 1 jam saja itu kita bisa ya, paling tidak ya bertatap muka dengan orang yang berbeda itu bisa lebih dari 120 orang gitu ya. Jadi tentunya dengan jam terbang yang sedemikian banyak gitu, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, stimulus-stimulus baru tentang apa yang dirasakan, apa yang dimau oleh pelanggan tersebut. Jadi kita itu harus mengerti, menyadari, dan cepat tanggap respon belajar tentang kemauan customer tersebut gitu. Jadi mau itu dari di kalangan manapun ya kita harus cepat respon gitu dan tanggap, serta kita bersikap ya, gimana cara melayani yang baik terhadap customer tersebut seperti itu. Baik, pertanyaan ke-9. Bagaimana pegawai Alfamart dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keragaman budaya di antara rekan kerja mereka? Ya, saya sendiri juga menyadari ya, untuk di Alfamart itu perkembangannya sangat pesat, bahkan regenerasi pegawainya pun juga perputarannya sangat cepat gitu kan. Ada yang datang, ada yang pergi seperti itu. Jadi dengan demikian secara tidak langsung para pegawai Alfamart ini sudah beradaptasi dengan regulasi dan sirkulasi gonta-ganti pegawai
terbaik seperti itu. Jadi kita itu pastinya lebih cepat untuk ya bila bisa dikatakan untuk berkomunikasi dengan orang baru, dengan karyawan baru, karena di Alfamart itu pengenalan itu dilakukan sejak karyawan tersebut masuk dan bertugas di Alfamart. Biasanya dia melakukan perkenalan diri yang secara intens, karena itu yang membangun yang membangun komunikasi yang baik, serta kita tahu gitu latar belakang dari pegawai tersebut. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan ke-10. Bagaimana pegawai Alfamart dapat memastikan pelanggan dari latar belakang budaya mendapatkan perlakuan yang adil dan setara? Ya, untuk pertanyaan tersebut ya, pegawai Alfamart ya seperti yang saya utarakan tadi ya, dari suku manapun, dari agama apapun, dan siapapun itu, selama dia masuk ke Alfamart, pasti kita akan melayani sepenuh hati untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Dengan SOP tegur senyum sapa seperti itu. Jadi siapapun yang hadir di Alfamart, suku apapun, pasti kita akan melakukan hal yang sama. Jangankan para customer, orang yang mau menumpang ke toilet Alfamart pun pasti juga kita akan tegur senyum sapa seperti itu. Jadi Alfamart, prinsip pelanggan adalah raja, pelanggan adalah segalanya, karena tanpa pelanggan Alfamart itu nol gitu. Jadi ya istilahnya yang nomor satu adalah pelanggan, gitu. Kenyamanan, keadilan, kesetaraan pelayanan itu yang utama itu buat pelanggan. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang ke-11. Apa manfaat dari mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya di tempat kerja bagi pegawai Alfamart? Ya, untuk pertanyaan tersebut itu sangat penting untuk toleransi, kesetaraan, keragaman dalam pegawai Alfamart tersebut. Karena apa? Dengan adanya komponen-komponen pegawai yang berasal dari seluruh Indonesia, kita itu menjadikan sebuah Nusantara yang yang bekerja dalam satu naungan perusahaan. Jadi kita lebih mengenal budaya-budaya yang selama ini tuh jarang kita ketahui gitu. Dan untuk mana ya, untuk menjadikan pegawai tersebut itu menjadi lebih belajar lagi tentang nilai-nilai adat dan budaya, serta keragaman dan kemajemukan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Semoga jawaban ini dapat membantu saya, dan jawaban ini sangat membantu saya dalam hal penugasan dalam mata kuliah konsep dasar PKN SD. Terima kasih atas closing statement-nya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan pengucapan atau kata dari saya yang kurang berkenan bagi hati Bapak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil wawancara ini, saya menyimpulkan Alfamart sangat menghargai nilai keadilan, kesamaan hak dan kesetaraan, serta toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Alfamart memastikan bahwa seluruh pegawai diberlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka dan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Dan toleransi penghormatan terhadap keragaman budaya juga merupakan bagian integral dari budaya perusahaan Alfamart.